wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Saya dari kelas 2 EA27 dengan NPM 102222043. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas dan produk-produk bank, baik itu bank konvensional maupun bank umum. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu bank? Bank adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit maupun pinjaman, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, lembaga keuangan bank memiliki berbagai macam aktivitas dalam menjalankan tugasnya. Apa aja sih aktivitas bank? Yang pertama, menghimpun dana. Bank menghimpun dana berarti mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. 3 sumber penghimpunan dana bagi bank. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri atau dana intern. Sumber dana ini diperoleh dari setoran modal pemegang saham, cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagikan. Yang kedua, dana dari masyarakat atau dana ekstern. Sumber dana ini diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Contoh sumber dana ini yaitu giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga, ada dana dari pinjaman. Dana ini merupakan dana tambahan jika mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Sumber dana dari pinjaman dapat berupa call money, pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau SBPU, dana transfer, setoran jaminan, dan juga diskonto Bank Indonesia. Aktivitas bank yang kedua yaitu menyalurkan dana. Menyalurkan dana berarti menyalurkannya kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang ketiga, memberikan jasa layanan. Jasa bank ini merupakan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana, serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Materi selanjutnya yaitu produk bank. Yang pertama ada tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang pembayarannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu seperti melalui buku tabungan dan kartu ATM. Yang kedua, kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang di atasnya tercetak nama, nomor, keanggotaan, dan tanda tangan pemegang kartu kredit yang dapat memberikan substitusi cara pembayaran di samping alat pembayaran yang sah seperti uang kertas, uang logam, maupun surat berharga seperti cek dan giro. Yang ketiga, kartu debit. Kartu ini kartu yang digunakan pada ATM yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung diambil dari rekening banknya. Yang keempat, rekening giro merupakan simpanan yang digunakan sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek atau bilet giro. Yang kelima, deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Yang keenam, ada direct deposit. Merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi atau misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana, misalnya gaji atau pensiun, melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.
Yang ketujuh, direct payment. Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabahnya untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Yang kedelapan, pinjaman. Pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjamnya untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kesembilan, automated teller machine atau ATM merupakan suatu fasilitas perbankan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabahnya dalam kegiatan transaksi perbankan, baik itu tunai maupun non-tunai. Yang ke-10, SMS Banking merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS atau Short Message Service. Selanjutnya yang ke-11, Call Banking atau Phone Banking yang merupakan produk perbankan elektronik yang disediakan membantu konsumen untuk dapat menerima layanan informasi perbankan dan melakukan transaksi finansial non-tunai melalui pesawat telepon. Yang ke-12 ada Computer Banking, merupakan layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan menerima dan membayar tagihan ataupun yang lainnya. Yang ke-13 ada Pre-Authorized Debit, merupakan bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabahnya untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu, misalnya pembayaran listrik, tagihan telepon, dan lain-lain. Yang ke-14, Electronic Bill Presentment and Payment atau EBPP, yang merupakan bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Yang ke-15 yaitu Electronic Fund Transfer atau EFT, yang merupakan perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening yang lainnya melalui media elektronik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Payroll Card, diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal ATM atau point of sales. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't